kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Durratun Nasihah dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Muslimah Hui Ilomata. Yang keduanya berasal dari Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke tema kita pada sore hari ini, sebenarnya seperti apa konsep rezeki dalam Islam? Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syukran katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Yang saya hormati ibu-ibu semua yang ada di sini dari majelis yang ada, insyaallah kita semua Allah senantiasa berikan kita kesehatan, amin. Amin. Diberikan Allah keberkahan umur, yang tentunya umur yang tidak hanya panjang saja, tapi juga harus ada berkah di dalamnya. InsyaAllah Allah berikan rezeki, dan insyaAllah kita dapat menyelesaikan kegiatan ini sampai selesai acara nanti. Dan insyaAllah untuk melaksanakan aktivitas, terus Allah jaga di dalam dimensi kesehatannya, amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad SAW. Terkait dengan suatu hal yang Allah berikan kepada setiap individu yang sudah ada sebelum dia dikeluarkan dari mulut rahim ibunya. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu adalah suatu catatan yang sudah terdata di sana terkait dengan jodoh, ajal, dan rezeki. Sehingga kita pun lahir dari rahim ibu, itu bukanlah ibu pilihan kita. Betul. Tapi merupakan pilihan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita boleh memilih orang tua, maka saya tahu kita semua yang ada ini akan minta lahir dari keturunan presiden. Akan minta lahir dari keturunan raja. Tapi karena kita tidak boleh meminta, maka lahirlah kita di antara orang tua yang melahirkan kita. Saya Allah kalau boleh meminta, donggo saya Allah mau minta lahir dari keturunan Umar bin Khattab. Masya Allah. Tapi saya tidak boleh meminta lahir dari singa padang pasir itu, yang gagah perkasa, yang ketika dia mengendarai kudanya, kakinya itu terseok di antara di antara tanah, begitu gagah perkasanya. Tapi saya tidak boleh meminta. Saya lahir di Gorontalo, di mana tempat kita hadir dan kita berkumpul dengan saling harga menghargai satu dengan yang lainnya. Karena rezeki itu Allah yang menentukan. Kalau hanya kita menghitung rezeki itu berupa jumlah, maka tentu orang yang bekerja sehari semalam itu yang lebih banyak rezekinya. Contoh, pekerja bangunan, dia kerja siang malam, tapi rezekinya biasa saja, pas-pasan. Ada juga yang hanya duduk ketika Allah duduk AC aja, rezekinya berlebih. Kadang juga dapat banyak, habis juga banyak. Kadang juga yang rezeki sedikit didapatkan, misalkan dalam hitungan nominal angka, contohlah 10.000 lah, atau dia dapat 100.000. Tapi dia pulang sehat, dia bisa bawa 100.000 itu. Sampai di rumahnya dia makan enak dengan istri anak. Sehingga makna rezeki secara global itu adalah berkah sebenarnya. Keberkahan. Buat apa kita mendapatkan harta kalau tidak berkah? Banyak orang juga kadang mendapatkan harta, tapi kadang saja tidak tenang hidupnya. Gelisah, dihantui, aduh tiba-tiba ini harta terbakar nanti, ada orang ini mau bunuh saya, terancam dia. Tapi kadang kita makan dengan sepasang, ada harta yang sedikit, itu rezeki yang berkah, maka kita tenang di dalam kehidupan ini. Sehingga dalam konteks tema kita pada hari ini, istri yang merupakan juga rezeki, nah itu juga jelas memang ada. Dan tentu bagian daripada sudah Allah ciptakan kita ini sesuai dengan ayat yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan tanda-tanda keagungan kebesaran Allah itu Allah ciptakan pasangan dari jenis kita. Ya manusia harus kawin dengan manusia. Kan tidak mungkin manusia ini mau kawin dengan kambing. Ya mungkin dengan binatang lain. Tadi manusia dengan manusia. Nah, kemudian untuk apa Allah ciptakan itu? Agar apa kita? Litaskunu ilaiha. Agar kita tentram, betah di dalamnya. Kemudian Allah datangkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah datangkan perasaan cinta, kasih dan sayang. Sehingga itu ketika suami istri, bukan hanya istri saja saya kira, Umi. Tergantung itu
bahwa kebahagiaan itu rezeki hanya istri saja. Saya kira kita ambil secara besar dulu bahwa suami juga punya peranan penting di sini. Nah, ketika kita menarik suatu benang yang bernama istri, nah, itu tulisannya sebenarnya dalam ungkapan mana yang benar? Istri atau istri? Nah, istri yang ucapan ini dalam bahasa itu istri, bukan istri. Ada lagi yang bilang, kemudian kalau istri itu berarti 3, istri. Oh. Kalau 1, iswan. Kalau 2, istu. Nah, berarti istri itu berarti istri 3. Saya pun coba bertanya sama istri saya. Ma, kan menikah ini kan dijelaskan juga kan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Agama mengajarkan menikah 2, 3, 4. Bayangkan, 2, 3, 4. Baru setengah saya sampaikan. Istri saya bilang boleh, tapi kau langkahi dulu, saya punya mayat ini. Ya kan? Sehingga disinilah istri sebagai penarik rezeki suami, dan itu memang benar. Karena Rasulullah juga bersabda bahwa semulia-mulia laki-laki yang termulia itu ada laki-laki yang memberikan yang terbaik kepada istrinya. Berbuat baik pada istri. Dan kata Rasulullah, saya salah satu laki-laki, saya salah satu di antara kalian yang berbuat baik kepada istriku. Itu Rasulullah. Dan sekuat-kuatnya iman ada laki-laki yang berbuat akhlaknya baik kepada wanita. Dan itulah kita ini, suami kepada istri itu haruslah tentu yang pertama memuliakan istri. Jangan mengata-ngatai istri. Sehingga saya kadang ada hal yang saya tidak sepakat ketika ada yang ditanya. Pernah saya ceramah di mana-mana ketika ditanya, suaminya mengatakan, Pak Ustadz, istri saya tidak kerja, hanya di rumah saja. Saya tidak sepakat kalau mereka mengatakan yang di rumah itu tidak kerja. Betul. Kalau saya tidak sepakat ini. Non-stop Ustadz Ya, sebenarnya. justru mereka yang di rumah itulah yang lebih banyak kerjanya ketimbang yang di kantor. Gitu. Mengapa? Dari terbitnya matahari mereka sudah bangun sampai terpejamnya mata suami, mereka juga masih bangun. Jadi jangan hanya diponis istri itu 3 R ya. Kasur, dapur, sumur. Itu yang keliru. Makanya itulah di sini dalam kegiatan ini sungguh luar biasa, sehingga menjadi referensi bagi suami itu. Yang pertama, memuliakan istri. Wanita yang termulia setelah ibu itu adalah istri. Wanita yang termulia. Sehingga bagaimana? Bukan cuma kita menjadikan istrinya sebagai ladang. Istri adalah ladangmu. Silakan kau berbuat suka, sayang, bahagia, dan lain sebagainya. Lakukan dengan apapun kebahagiaan yang kau lakukan. Silakan. Tapi kita juga harus memberikan uang belanja dong istri ini. Buat skincare gitu, Skincare, Ustadz ya. shopping, begitu kan. Alis mata juga kadang madile gunung tilong kabila. 17 alis mata masih di sini. 40 dia soangka poli. 70 sudah di atas. Tapi saya bilang begitu bukan ibu-ibu di sini, bukan. Tapi saya lihat Allah tadi saya bilang begitu, saya jaga baku haga lagi. Nganapi alis mata ini. Iya ya, jadi bukan di sini begitu. Baik, Masya Allah. Ustadz, kira-kira ciri istri yang bisa menjadi magnet rezeki suami itu yang seperti apa, Ustadz? Ya, yang pertama, istri yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bersyukur. Bagaimana istri yang bisa jadi istri yang bersyukur? Tentu suami harus mengajarkan dong agama. Karena Rasulullah mengatakan, istri wanita itu, istri itu adalah bagaikan tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling keras di atasnya. Sehingga tulang rusuk ini bagaikan lingkaran yang melengkung, yang kalau kau paksakan dia akan patah. Yang ketika kau biarkan dia akan begitu juga. Sehingga bagaimana dalam dimensi ini? Menjadi tarbiyah. Bagaimana kita menjadi pengembangan dalam dimensi kehidupan itu. Suami istri bina, istrimu ajar dia di dalam jasadnya, dalam akalnya. Bina dia gitu. Jangan kau biarkan dia. Sebagaimana ini harus biarkan diikuti. Jangan. Kalau ada hal-hal yang harus ditata, ini loh ma, ini harus begini gitu. Lipstik ini cuma 1. Jangan di ibu biasa ngana pakai jilbab warna pink, ngana Allah pakai lipstik warna pink poli. Ngana ganti jilbab hitam, ngana pakai lipstik Allah hitam. Baju kuning, ngana pakai lipstik Allah kuning. Nah kali saja kalau hati Allah itu ini bukan jeli, hanya 1. Bagaimana? Belum dari Sumalata kamar di kota, so putus kamar di isimu dia. Nah di sinilah ini, dalam konteks ini harus tahu diri dong kita. Itu yang pertama. Dan istri ini juga merupakan cuma magnet rezeki, magnet untuk mencapai tujuan mawaddah dan warahmah. Ini istri. Sehingga niat kita pertama menikah itu, apa niat kita? Apakah saya nikah dengan dia hanya karena ada apa-apanya? Atau karena saya suka kecantikannya? Ketika dia tua giginya sudah ompong, tiba-tiba kulitnya sudah keriput.
Kira-kira bagaimana nanti? Tapi kita cinta adalah kita cinta bagaimana kita membangun rumah tangga mahligai ini. Dan tentu akan menghasilkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Bukankah setiap ustadz yang hadir ketika pernikahan didoakan di akhirnya, ya kan? Betul. Ketika ya Allah berikanlah kebahagiaan. Sebagaimana kebahagiaan yang kau berikan kepada Nabi Adam dan Hawa. Sebagaimana kebahagiaan yang kau berikan kepada Nabi Yusuf dan Zulaikha. Sebagaimana kebahagiaan yang kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatun Fatimah. Sebagaimana kebahagiaan kepada Rasulullah dan Sayyidatun Khadijah. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair mawaddatan wa rahmah. Itu. Sehingga ciri-ciri istri itulah itu. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, dia tahu bagaimana dimensi suaminya itu kan. Dia diajar, suami ajar dulu. Jadi ini peran serta suami ini harus ada, Umi. Jangan hanya istrinya saja mondalengong ke sana kemari. Ke sana kemari dia pergi di mana-mana, pulang kemari, papa kita pe tetangga sebelah di kursi sofa ada 10. Baru di pintu kulkas ada 4. Tak putar-putar kamari sebelah, baru gagah DP sepatu besok ganti poli, ini poli ganti. Bukan begitu. Sehingga apa? Kita menjadikan bahwa rumah tangga itu kita bercerminlah pada diri kita, bukan bercermin pada orang lain. Sehingga insya Allah ketika istri yang diajarkan di dalam agama yang cukup, kemudian dengan pengetahuan yang matang, kembali kepada standar hidup kita. Di mana kita? Sehingga ketika kita menjadi dampak yang baik bagi suami, maka insya Allah suami juga tidak akan muluk-muluk di luar. Dan ini bukan cuma istri, suami juga harus membuat ini timbal balik dong. Feedback bagaimana papa mau minta istri soleha, sementara papa Allah seperti bagaimana juga. Begitu harus suami-suami ini banyak pemirsa di luar mungkin yang lagi di mobil menonton ini. Wahai suami-suami, bukan Ustadz Akmal pro dengan ibu-ibu di sini, bukan. Tapi suami-suami itu harus tahu diri dong. Begitu. Sehingga ketika suami itu mengerti dengan istri dan tentu tidak memaksakan kehendak. Dia harus lihat skala kan masih awal ini, belum menikah. Istri berarti sudah ada pernikahan. Sebelum istri kan masih menjajaki dulu. Oh papa, ini mama, ini suami saya, ini istri saya. Makanya dalam agama kan ada itu syarat-syaratnya. Mencari suami bagaimana, memandang suami bagaimana. Cuma kadang sekarang itu lebih banyak kepada mengandalkan nafsu. Ya. Nafsu saja. Tiba-tiba hawa nafsunya tinggi jadi. Tiba-tiba jadi ini. Baru menikah 1 hari sudah istrinya. Bagaimana istri mau niat rumah tangga yang baik. So jadi poligami. Adanya lagi ke sana lagi. Ustadz saya tidak boleh mau minta izin. Ustadz, ya memang kalau kau minta izin kan lagi dikasih. Coba minta izin mah. Di papa ini mau poligami. Tidak ada wanita yang mau dimadu. Gitu. Berarti bukan minta izin, minta maaf Ustadz ya? Iya, minta maaf untuk tidak usah. Gitu. Karena dijelaskan juga kan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kau tidak bisa berlaku adil dari yang 2, 3, 4 itu, maka kembali pada istri yang 1. Baru 1 saja tidak habis. Dia mau tambah poli 2, 3, 4. Nah gitu. Baru dalam konsep rumah tangga ini harus ada keadilan. Tidak boleh tidak adil. Nah kalau saya ditanya, Ustadz Akmal kan tahu di dalam kemaslahatan itu bagaimana istri, bagaimana ini, tiba-tiba sudah matang, bolehlah misalkan mencari istri lebih dari 1. Kalau saya sendiri dalam hati saya menjawab, saya bercermin, saya belum bisa adil. Bagaimana bisa adil kalau istri pertama saya tua, baru istri kedua saya muda. Nah bagaimana di dalam situasi ini? Kadang ada yang bilang gini Ustadz, gimana saya bisa tahu saya adil kalau belum ada bandingannya gitu Ustadz. Nah, kalau belum ada bandingannya berarti tidak usah, bercermin saja dengan boneka dulu. Cari boneka itu nggak urus kasih mandi. Kau urus istrimu mandikan dengan boneka. Ini boneka sudah kewalahan dia, apalagi itu boneka hidup. Yeah. Lebih susah lagi dia. Bandingkan itu. Makanya jangan sampai ada cerita yang lama itu kan. 2 hari pangana. 2 hari pakita. 2 hari pakita. Lepe laste bukan 2 hari pangana. Habis ngana, so tidak ada 2 hari. Ada lagi yang saya bilang, Ustadz kalau 2 hari pangana, 2 hari pakita, tidak mau kita semua ganti. Ganti dengan apa? Hari ke-7 for dia. Hari 40 for ngana. Jadi tidak ada lagi itu istilahnya. Jadi tidak ada yang mau. Sampai ada wanita mengatakan, Ustadz saya pun ikhlas kalau memang ada suami saya. Sangat sedikit kalau ada yang demikian juga. Karena saya ibaratkan itu, ini satu pohon yang subur. Pohon pisang ini subur, dahannya hijau, rindang, gagah. Tiba-tiba disandar oleh wanita yang lagi bermasalah itu. Ketika dia beranjak dari kursinya, maka pisang ini akan kering seketika. Dan tidak ada air dalam cairan itu. Maksudnya apa? Habis karena perasaannya itu hampar. Betul-betul gelisah gundah gulana. Dan tidak ada cerita perempuan merusak laki-laki. Tidak ada. Laki-laki yang merusak wanita.
Itu aja intinya. Dan simple, di dalam agama itu Allah sudah mengatur itu, Rasulullah sudah mengajarkan, bahkan Rasulullah sudah melatih bagaimana ketika Rasulullah datang tengah malam, tiba-tiba istrinya sudah tidur malam, dia tidur di luar pintu. Tidak mau. Kalau kita kadang-kadang, tutup, buka kamar pintu. Nggak tidak, kita datang. Akhirnya jadilah bentrok. Dan ibu-ibu juga ini harus tahu dong bagaimana memberikan yang terbaik pada suaminya. Ketika suaminya datang, Assalamualaikum papa, mau susu dulu. Oh tidak mau. Buat poli kopi. Mau kopi dulu. Tidak mau kopi. Mau teh. Tidak mau tiga-tiga. Maju pasang badan. Kalau begitu timama saja dulu. Begitu. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus break sejenak. Iya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, Ibu? Silakan, Bu. Sampaikan tadi ataupun dijelaskan oleh Bapak Al-Ustadz, istri sebagai magnet rezeki. Yang kami garis bawahi, suami yang bagaimana dulu yang mengakibatkan istri menjadi magnet rezeki. Tadi juga Pak Ustadz menyampaikan bahwa bagaimana dulu suami yang menjadi panutan seorang istri. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana ketika kami menghadapi suami yang seolah-olah acuh tak acuh terhadap apa yang telah menjadi tuntunan dalam ajaran Islam. Jadi kiat-kiat apa yang harus kami laksanakan ataupun kami lakukan ketika menghadapi suami yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi suami yang acuh tak acuh terhadap syariat Islam, Ustaz? Baik, bagaimana menghadapi suami yang acuh tak acuh? Ini pertanyaan yang luar biasa, singkat tapi padat maknanya. Ketika kita mau berhadapan dengan suami, yang pertama dulu kita menenangkan diri dulu. Kita tenangkan diri. Karena ketika dengan emosi yang kita bawa, maka tentu pun kita akan bergerak dengan gelombang yang tentu tidak stabil. Itu dulu, tenangkan dulu. Ini suami saya ini begitu, tenangkan dulu. Kemudian yang kedua, ketika kita tenangkan, kemudian kita dekati suami, kita puji dia. Kita puji dia. Jadi kita sampaikan dulu, Pak, Papa ini sehat. Lakukan hal-hal itu. Setelah itu yang ketiga, cross check. Apa yang menyebabkan suami ini acuh tak acuh? Apakah kita sudah betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai istri, atau kita hanya mengandalkan mana. Bukan ini. Artinya apa? Ketika suami harus berbuat baik, kita harus melihat dong, tugas istri ini apa? Menyiapkan sarapan pagi, memberikan pelayanan terbaik, memberikan sesuatu yang senyuman. Dan tentu selain bekerja ya, kalau ada istri yang bekerja tanpa alasan syar'i, nah itu suami telah berbuat zalim pada istrinya itu. Ya, jadi kalau ada suami yang mau tahu beres aja, malah istrinya yang kerja mencari nafkah siang malam untuk menghidupi suami, itu suami yang zalim itu. Tidak ada memberikan dampak yang baik. Nah, kemudian ketika istri ini sudah memberikan yang terbaik kepada suaminya, tiba-tiba suaminya ini acuh tak acuh. Itu yang ketiga tadi, belum berbuat baik, maka kembali pada perbuatan istri. Ambil tugas tanggung jawab. Oh, suami saya ini apa ya? Cari apa hobi suami itu. Dan saya kira istri-istri ini tahulah hobi suami itu apa. Saya kira tahu. Sehingga itulah dalam konsep besar ini harus ada keterbukaan. Keterbukaan sebenarnya.
Ya, terbuka. Bukan cuma waktu pacaran. Saya cinta kamu bagaikan tai kucing pun terasa coklat. Nah, makanya komitmen awal inilah ketika kita angkat di dalam rumah tangga, maka menjadikan satu konsep dasar, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian dia adalah pakaianku dan pakaianku adalah pakaiannya. Sehingga itu bagaimana? Ketika saling menutupi, saling melengkap, bukan saling menguber. Pai tua saya ini begini. Jangan bilang-bilang orang dua orang yang tahu. Oke, dua orang clear antara Ilomata dengan majelis sebelah ini baku cerita. Oke, dua orang nggak masalah. Oke, dua orang oke, clear. DP dua sebelah poli naik di bentor poli baku dapat lagi dengan sebelah. Di anu tadi bagian. Bapak diam jodoh sotor. Botoran dua umi yang tahu. So berapa orang? So apa? Nah, ini Susupo lebih cepat dari Suzuki. Belum poli Carlota. Di zaman ini baku dapat poli di pasar. Sampai di pasar baku dapat lagi. Itu begini. Sudah habis ini mulut. Makanya kalau wanita menangis, apa yang dia tutup? Mulut. Laki-laki kalau menangis, apa yang dia tutup? Mata. Kenapa? Karena banyak dosa yang dilakukan dari situ. Mulut itu kan kemana-mana. Ini Allah kadang sudah cerita Carlota sana sini, telinga Allah dia pasang. Oh iya. Memang begitu dia. Sudahlah. Disinilah konsep. Sebelum kita mengarungi bahtera rumah tangga, awalnya itu dibetulkan dulu niat ini. Itu dulu, sebelum terlanjur dia menjadi hal yang merembes kemana-mana. Saya kira suami itu juga bisa dengar juga kalau istri berbuat sesuai dengan dimensinya. Contoh lah ya, kalau saya menyampaikan ini, saya merasakan. Dan saya berbuat gitu. Saya sampaikan pada istri saya, kadang saya tidak mengajarkan lagi, dia sudah tahu. Istri saya adalah seorang mu'alaf ya, Cina masuk Islam. Ya. Istri saya mu'alaf ya. Namanya saja Maria Francisca. Jadi kalau nama saya itu Ustadz Atmal, di bawahnya Maria. Jadi orang bilang, ini Ustadz yang Maria ini. Ya, dua nama yang berbeda, agama yang berbeda, dan dia masuk Islam. Sehingga inilah saya mengajarkan dia. Dan dia paham tugas dia. Pertama itu, Masya Allah. Saya masih pertama ini, masih pacaran, dah lama pacaran. Saya pacaran nanti setelah menikah, Umi. Ya. Saya tidak mau lama-lama, nanti takutnya menjadi zina lagi kan. 1 bulan aja pacaran, tatap saya langsung ke rumah orang tuanya. Cocok, saya lamar ya, selesai. Akhirnya pertama masa, Masya Allah, itu garam, terasa nikmat garam itu. Kenapa? Karena masa sayur so lebih garam, semua garam. Begitu. Jadi kadang saya bilang, Masya Allah, nganapi masakan ini tidak ada duanya. Luar biasa, Masya Allah, masakan ti mama. Tapi saya tidak sampaikan di muka dia, jangan. Saya sampaikan di muka dia itu enak rasanya. Meskipun setelah keluar saya jaga tahan-tahan, ini garam, ini bukan main, ini garam ini. Karena kalau saya bilang di muka dia, nganapi sayur ini, garam betul nganapi sayur ini. Kira-kira bagaimana perasaan hatinya? Bagaimana dia? Sudah saya mempunyai proses. Sehingga itu harus sabar ini. Gitu. Ya, ibu juga harus sabar. Gitu. Sehingga ibunda tadi yang bertanya, bagaimana tingkah laku kita? Pertama kita sabar, cross check diri kita. Sudah betul tidak saya ini sebagai istri ini? Gitu. Jangan kita hanya menuntut saja. Pak, mana ini. Tapi tugasmu dong. Apakah kau menyambut suamimu dengan baju yang bagus? Daster yang minimal, daster yang bagus. Jangan madilo daster, madilo tembakan salvo. So bocor-bocor hati olo daster. Depi bau olo molo singo. Begitu. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Bukan ini, bukan. Kalau di sini seolah harum semua ya. Insyaallah. Gitu. Nah, di sinilah. Jadi ketika poin kita melihat suami yang mulai uring-uringan, mulai cuek, kita lihat yang penting ingat, suami jangan mudah melepaskan kekerasan kepada istrinya. Nah, itu bisa menjadi kemudaratan di dalam rumah tangga. Jangan bahkan menyampaikan kata-kata kasar kepada istri itu bahkan dilarang. Nah, sehingga ini dalam kategori istri. Dan istri juga nanti kan akan menjadi seorang ibu daripada anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau kita menanamkan sesuatu hal yang tidak baik? Saya kira insya Allah ketika istri tahu porsinya, Pak Ustadz saya sudah betul-betul ini. Nah, sehingga tadi pertanyaan tadi saya kira menyangkut secara luas. Apa suami ini ketika dia mulai cuek tacu? Pertama, istri sabar. Yang kedua, ketika dia kurang memuji, pujilah suaminya. Sampaikan, Pak, bagaimana? Berikan yang terbaik. Lakukan. Kalau boleh kos kakinya itu mungkin dibuka. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, kalau hanya boleh manusia ini menyembah selain Allah, maka aku akan minta wanita itu untuk menyembah kepada suaminya. Bayangkan itu. Ya.
Dan ingat, karena kita juga ini, ibu-ibu ini, anak dari orang tua kita. Bahkan bisa jadi karena anak ini yang menikah, dia taat kepada suaminya, bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi itu. Jadi kembali kepada istri tadi, konsepnya dia apa? Cek. Nah, saya sudah baik Pak Ustadz. Saya sudah semuanya Ustaz. Saya sudah lakukan ibadah. Saya sudah bersyukur sesuai kemauan dia. Ternyata setelah begitu dia juga masih begitu. Mari hadirkan dia, dudukkan, tanyakan baik-baik. Ada apa? Apakah ada orang ketiga kah di antara kita? Nah, kamu nanya. Dia bingung lagi nanti. Lebih Baik Ustaz. paham lagi. Insya Allah. Paham Umi ya, Ustaz saya, Ibunda? Ya. Baik Ibu, berarti 2S, sabar dan servis. Nah. Servis, iya. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, bagaimana cara melatih diri untuk menjalankan prinsip magnet rezeki? Prinsip Terima kasih. rezeki, ya. Bagaimana cara ya? Baik Ustaz, pertanyaannya bagaimana cara melatih diri agar kita bisa menjadi magnet rezekinya suami Baik. Ustaz? Menjalankan prinsip. Bagaimana menjalankan prinsip ya? Prinsip kalau terkait dengan dedikasi, pertahanan di dalam diri, prinsip itu adalah suatu hal yang memang kita punya. Apakah prinsip individu? Kan mungkin ibunda sebelum menikah kan sudah punya prinsip. Saya akan mencari kategori suami yang seperti ini. Oke, dapatlah suami yang sedemikian itu, meskipun tak sempurna-sempurna sekali, kita juga tak sempurna. Setelah dinikahkan, ijab kabul menjadi pasangan suami istri, bagaimana kita mempertahankan prinsip ini? Prinsip yang harus kita pertahankan bagaimana caranya? Yang pertama, kita terus mengharapkan Allah, bahwa Allah akan terus membimbing kita. Tentu dengan di dalam ketakwaan kepada Allah. Ini, berharap kepada Allah. Minta kepada Allah, agar insya Allah Allah akan membuka hati-hati yang keras. Kita doa setiap hari, lakukan sholat. Insya Allah. Setelah itu, ketika kita beribadah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali pada yang tadi yang saya sampaikan. Kita bersyukur juga. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dengan melihat bercermin pada suami ini. Suami yang sudah saya pilih ini, apakah sesuai dengan harapan saya atau belum gitu. Kalau memang tidak, mari kita jalani dari mana kehidupan ini. Kita awali betul-betul dengan niat yang tulus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mempertahankan prinsip ini tidaklah mudah. Karena apa? Ketika kita mempertahankan prinsip, belum tentu cocok dengan suami kita. Ya. Kadang-kadang begitu. Prinsip saya begini Pak, tapi prinsip suami saya begini. Contoh saja, kita mau kemana-mana, kita kadang dibatasi oleh suami. Berteman dengan orang di luar itu cukup 3 saja. Karakternya harus begini-begini. Nah, ketika dilihat dari prinsip istri ini yang memang dia suka orangnya bergaul, ya, supel. Mau kemana-mana dia boleh. Nah, itu bagaimana pertentangan dengan prinsip? Kalau saya hindari, saya berdosa. Kalau saya tidak mengikuti kata suami, saya juga berdosa. Mari dudukkan, dialoglah dengan suami ini. Sampaikan, Pak, saya hanya sebatas bagaimana untuk berkomunikasi yang baik aja. Mama juga mempunyai suatu tatanan yang punya suatu pedoman inti di dalam diri. Sehingga yang ketiga apa? Membuat suami itu yakin dengan diri kita dulu. Istri harus membuat yakin. Jangan suami mau, ya karena laki-laki itu mudah Bapak Ibu. Mudah membuat yakin laki-laki itu mudah. Mudah sekali. Caranya Ustaz. Ya, caranya untuk bagaimana kita membuat laki-laki itu kita buat dia mudah untuk meyakinkan kita. Kita buat dalam skala diri kita itu, kita jadikan apa yang harus membuat dia senang. Oh, cari apa yang dia Cari sukai apa yang gitu dia ya? sukai gitu. Lakukan gitu. Lakukan. Terus Ustadz, saya boleh nggak saya berbuat hal yang mungkin ya dianggap saya lebay. Di luar batas gitu. Di luar batas, saya juga kadang minta duluan. Itu bayangkan istri kalau minta duluan sama suaminya saja itu dihapus. Dicatat 2000 ya, dicatat 2000 kebaikan baginya. Bahkan Allah ampuni segala kesalahannya. Dosa yang kemarin dan hari itu. Itu istri minta duluan. Jangan nanti dikira saya Ustadz, ngana ini so terlalu ngana ini. Bu, jangan. Agresif gitu. Agresif ini. Jangan, itu suamimu, bukan orang lain. Jangan terbalik. Begitu, jangan malah yang lain-lain poli yang aneh-aneh. Ini istri sendiri kasihan. Ada istilah gini Ustaz, di luar ke Arab-Araban, di rumah ke Barat-Baratan gitu. Iya, ya itulah tadi yang saya sampaikan tadi Umi, bahwa ketika kita mempertahankan prinsip ini harus betul-betul dengan niat kita dulu. Gitu. Dan tentu kita bersandar pada bagaimana aturan yang diajarkan oleh agama. Sehingga tidak bertentangan dengan suami kita. Sehingga itu kita lihat batasan-batasan dia.
Apa yang tidak boleh kita ikuti. Tapi bukan berarti kita tidak mau menuruti bahwa kita melanggar dia, tidak. Tapi kita ikuti apa di dalam konteks masih di dalam mengajak kebaikan. Ketika sudah ada hal yang buruk, maka tentu kita bukan tidak bisa mendengarkan dia lagi, tapi bagaimana cara metode kita untuk menahan diri, untuk tidak berlaku hal yang bisa menyebabkan suami itu marah. Masya Allah. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube, izin dibacakan. Pertanyaan pertama dari RN. Assalamualaikum Ustadz, berarti kalau suami yang istrinya banyak, rezekinya juga banyak dong. Astagfirullah. Gimana ini Ustadz? Iya, banyak istri, banyak rezeki. Banyak juga rezeki. Iya, itu saya kira, itu kalau pertanyaannya di muka istri ya, nggak tahu lah apa yang dia dapat itu ya. Mungkin kalau memang istrinya juga masih sehat-sehat, masih mungkin dia bilang, iya coba-coba ke sana Jo. Nah, jadi ketika istri yang banyak itu menjadikan dampak banyaknya rezeki, kan sudah dianjurkan oleh agama itu kan, kalau memang menikah itu 2, 3, 4. Kemudian diteruskan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ketika tidak bisa berlaku adil, maka kembalilah satu. Nah sekarang kalau istri banyak ini adil tidak? Adil tidak ini yang kalau banyak ini? Kalau tidak, kalau adil ya tidak masalah. Silakan. Apalagi kalau istri itu mungkin dia sendiri yang ini, yang memang meminta. Misalkan istri nggak punya, sudah diperiksa ke dokter, bukan perkiraan ini. Misalkan mengira-ngira, jangan-jangan saya mandul, istri saya mandul. Kita ke dokter. Belum ke dokter sudah memutuskan, saya mandul, dia mandul. Kalau ada merasakan tidak ada keturunan, pergi ke dokter sama-sama, terbuka, cek betul-betul. Yang mana ada kekurangan. Misalkan istri yang ada hal-hal yang kekurangan. Pak, mama sudah begini. Kalau boleh, mama ikhlaskan, papa mencari yang lain. Luar biasa itu. Ya kan? Nah, ketika demikian boleh. Atau alasan misalkan, papa ini mau bangun pondok. Di pondok ini santrinya banyak. Kalau mau mengawasi tangan mama dan papa, hanya 4. Bagaimana kalau boleh ada umi-umi yang lain? Bisa jadi banyak tangan untuk mengontrol, mengawasi anak-anak santri. Masya Allah. Istrinya bilang gagah butul dengan alasan ini. Luar biasa. Nah, kalau dia setuju, boleh. Tentu harus adil. Adil dulu. Belum lebaran. Masih hari-hari biasa. Istri pertama, melek tas, Lamborghini, dan lain sebagainya. Istri sebelah boleh, kita petas begini. Nggak ada petas? Oke. Cuma di kaki 5. Sama-sama Allah di kaki 5. Di mana pasar jajan, di Murni, beli ke sana sama-sama. Jangan satu di mall berbintang, yang satu cuma di kaki 5. Tidak ada adil. Belum lagi untuk servisnya. Ya kan? Ketika ada hubungan suami istrinya. Apakah bisa berlaku adil? Ada yang foreplay, ada yang tidak. Tentu. Dan tentu juga di dalam keadilan itu bukan cuma mengenai masalah pelayanan lain sebagainya. Harus ada love language. Love language itu adalah bahasa-bahasa cinta. Mama, kau bagaikan bidadari yang indah, ya kan? Baumu pun semerbak bagaikan aroma ambar kasturi. Dan bagaimanapun kau mengatakan, jangan cuma istri yang gombal suami, suami Allah harus gombal istrinya dong. Ti mama, kau bagaikan ya, permadani, ya kan? Alis matamu pun meskipun bagaikan tilong kabila, saya pun cinta padamu. Begitu. Harus ada pujian dong di dalam rumah tangga ini. Harus hidup suasana itu. Begitu. Saya, karena ini saya coba ini. Meskipun istri saya kadang masa juga jaga bagian. Bawa gombal, bawa himbulo semua ini. Berhasil ya, tapi berhasil. Bukan berarti wanita ini memang diciptakan untuk digombal. Tidak. Dan memang rata-rata wanita itu senang dipuji. Gitu. Betul itu. Dan itu benar. Gitu. Dan jangan kau puji hanya kau lemparkan keluar. Puji istrimu dan terbuka. Dan kalau boleh kau berikan sesuatu yang terbaik bagi dia. Sekali-sekali apa? Berlaku adil. Ada yang foreplay, ada yang tidak. Tentu. Dan tentu juga di dalam keadilan itu bukan cuma mengenai masalah pelayanan lain sebagainya. Harus ada love language. Love language itu adalah bahasa-bahasa cinta. Mama, kau bagaikan bidadari yang indah. Ya kan? Baumu pun semerbak bagaikan aroma ambar kasturi. Dan bagaimanapun kau mengatakan, jangan cuma istri yang gombal suami, suami Allah harus gombal istrinya dong. Ti mama, kau bagaikan ya, permadani,
Ya kan? Alis matamu pun meskipun bagaikan tilong kabila, saya pun cinta padamu. Begitu. Harus ada pujian kamu di dalam rumah tangga ini. Harus hidup suasana itu. Begitu. Saya karena ini saya coba ini. Meskipun istri saya kadang masa juga jaga bagian. Bawa gombal, bawa himbulo semua ini. Berhasil ya? Tapi berhasil. Berhasil. Bukan berarti wanita ini memang diciptakan untuk digombal. Tidak. Dan memang rata-rata wanita itu senang dipuji. Gitu. Betul itu. Dan itu benar. Gitu. Dan jangan kau puji hanya kau lemparkan keluar. Puji istrimu dan terbuka. Dan kalau boleh kau berikan sesuatu yang terbaik bagi dia. Sekali-sekali apa? Kasihlah hadiah di kala ulang tahun dia. Walaupun dia lihat cermin. Itu kadang istri itu hanya syair-syair. Pak, rupa Gaga ini artis pakai Pak Oh iya, Gaga Allah dia tidak cocok ngana buat dia saja. Oh, DP kulit itu madelo langsat. Kalau ngana madelo kamiri, salak yang sota bakar. Begitu. Jadi jangan. Nah, ketika pertanyaan tadi, banyak istri, banyak rezeki, itu rezeki kan datangnya dari Allah. Terus lantas bagaimana istri bisa mengais rezeki? Pikiran suami itu tenang kalau istrinya itu adem. Begitu dilihat senyum di rumah istrinya, baru buka pintu sepatu, istrinya sudah di rumah. Assalamualaikum Pak, Papa sehat, mari duduk. Baunya bagus, duduknya bagus, semerbak enak. Tapi kalau datang kemari suami sakit kepala, helm so miring-miring. Dia datang di muka kamar, istri so tergelepar begini. So datang kemari veto-veto, alis mata so marah semua. Ini suami juga, aduh, stres dia. Seperti terbebani. Sehingga bagaimana kita membuka ruang diri itu menjadi betul-betul baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Surga di dalam dia melihat, dia tidak berharap yang banyak itu suami. Contoh saja, suami itu ketika dia pulang rumah, dia apa yang dia buka? Apa kira-kira yang dia buka? Tempat makan biasa suami itu. Assalamualaikum, dia buka. Ya Allah, tidak ada. Duduk lagi. Masuk lagi. Ya Allah, bu tidak ada. Bu hanya taplak meja dengan cuci tangan. Ma, mana ini yang tadi ada kasih. Dan jujur juga, istri kalau diberikan uang itu, jangan juga suami itu bersuudzon, berburuk sangka. Jangan. Tidak semua uang itu dia pakai untuk kebutuhan dirinya. Tidak. Ibu-ibu itu paling hebat di dalam manajemen keuangan itu. Ya, ibu-ibu itu paling hebat. 1 tambah 1, 2 dia. Iya. Makanya kalau saya biasa kalau ada teman-teman kalau minta uang minta sama paitua. Jangan minta sama ibu. Kalau ibu itu matematikanya kuat. 1 tambah 1, 2 dia. Kalau paitua tidak 1 tambah 1, 11. Baik, Kadang dia Allah. tahu ini. Karena ibu-ibu itu bukan pelit ya. Dia iri. Dia tahu cara pembagian. Hemat. Hemat dia. Baik, Untuk Ustaz. skala-skala itu. Baik, insya Allah bisa difahami Ya, kalau adil, ya. Kalau RN adil. ya, dari Jika adil, RN. kalau tidak enggak. Baik, selanjutnya kembali ke ibu-ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nama saya Sahmin Asiari dari anggota Majelis Duratun Nasiha Desa Lelato, Kecamatan Sumalata. Saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait dengan materi hari ini yaitu istri Magnet. Magnet. sebagai magnet rezeki. Ya, tentu Pak Ustadz, istri sebagai magnet rezeki itu kita itu kan mendapatkan rezeki dari Allah. Yang mudah itu seperti apa amalan-amalan yang harus kami sebagai wanita atau istri lakukan di dalam agama Islam agar rezeki itu mudah datangnya kepada kita. Iya. Ya, terima Baik. kasih. Masya Allah. Luar biasa. Sama-sama. Baik, Ibu. Ustadz, pertanyaannya, adakah amalan khusus bagi kita para istri agar bisa menarik rezeki, agar bisa menjadi magnet rezeki? Baik. Ketika amalan khususnya itu tidak dalam satu konteks dipoinkan ya, melainkan daripada nawaitu kita. Innamal a'malu binniyati. Ketika niat kita itu baik, maka insya Allah Allah akan datangkan kebaikan baginya. Itu dalam konsep secara dasarnya. Ada juga orang ketika berdoa tapi konsepnya tidak sesuai dengan niatnya. Lain di mulut, lain di hati. Sebagaikan lagu yang dijelaskan oleh Bruri Marantika, jangan ada dusta di antara kita. Nah inilah. Nah, sehingga disitulah dalam konsep besar, ketika kita berdoa kepada Allah, mintalah dengan sebetul-betul doa. Udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan jawab doamu. Dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Minta di saat kita betul-betul sholat tahajud tengah malam, kita bersedih, kita minta kepada Allah, ya Allah suami saya keras hatinya ya Allah. Suami saya sudah begini keadaannya ya Allah.
Saya tidak mengerti apa yang terjadi di luar sana. Anta mukallibal qulub, engkau zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Buka hatinya ya Allah, buka pemikirannya. Saya tidak hanya mencintai raganya, tapi kau membuat dia datang kepadaku, jadikan dia laki-laki yang satu untuk selamanya. Berdoa boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Gorontalo, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Sumalata, boleh bahasa Ilomata, bahasa apa saja. Karena Allah itu maha dahsyat. Allah tahu segala yang tersirat dan tersurat di dalam benakmu. Beda dengan manusia. Sehingga amalan yang khususkan, tidak ada amalan yang dikhususkan. Melainkan dengan niat kau doa apa di dalam dirimu. Untuk menggapai rumah tangga itu untuk apa? Untuk kaya saja, setelah itu habis. Atau untuk masa depan. Sehingga lihat banyak orang kaya yang keturunan rumah tangganya hancur berantakan. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan ya Allah. Hidupnya susah. Tapi dia bahagia. Dia tenang bersama anaknya. Dia lihat anaknya banyak, sedikit. Dia panggil anak-anaknya duduk dengan pemahaman agama. Dia masuk ke dalam hatinya. Dia mengerti dalam makna rasa syukur yang dalam. Tapi ada orang kaya. Banyak anak-anaknya pelaku narkoba. Tidak berkah hartanya. Banyak istrinya yang kesana kemari. Yang kemudian ada juga suaminya yang kesana kemari. Sehingga tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga itu. Sehingga apa yang harus kita ambil sebagai suatu momentum di dalam istri yang baik adalah istri yang betul-betul tahu di mana tupoksinya, yang dia tahu di mana dia menempatkan diri sebagai istri. Hanya istri soleha yang bisa dijadikan teman, kan? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman, bahkan hidup sampai mati. Ketika suami itu betah di dalam hatinya, bagaimana membuat betah di dalam diri itu, dalam rumah tangga itu? Lakukan hal-hal kecil, tidak seberapa banyak. Tapi ketika suami ada, ajarkan anak-anak kita. Dan tentu bukan cuma istri saja. Makanya konsep ini saya imbangi, bukan cuma istri saja menjadi magnet, suami juga. Itu. Karena semua harus timbal balik, kita harus saling mengisi Bapak Ibu. Buat apa istri hanya sebelah tangan, terus suaminya hanya membiarkan. Sehingga ketika ada doa-doa khusus, tidak ada doa yang dikhususkan. Sehingga ketika ada doa yang menjadi harapan Bapak Ibu, apa yang dalam hati kita, apa yang kita mintalah kepada Allah. Karena yakinkan semua Allah akan buka jalan yang terbaik. Karena yang membuka jalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hatinya adalah Allah, bukan kita. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu. Baik. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Ibu. Silakan langsung saja Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat bermanfaat sekali Ustadz atas segala penjelasannya, dan itu kena langsung di kami sebagai ibu-ibu, istri. Dan saya sangat tertarik dengan sungguh dolim suami yang seperti itu. Saya kembali flashback pada diri saya sendiri Ustadz, mohon maaf, bahwa dalam kehidupan sehari-hari saya alhamdulillah Allah beri rezeki sebagai ASN, dan kemudian juga di sini ada kepala sekolah saya, dan di sini juga alhamdulillah saya sebagai master of ceremony dalam setiap acara, kemudian juga owner dalam sanggar tari. Dan itu selalu butuh waktu untuk pergi, seperti itu Ustaz. Selalu butuh untuk pergi, entah itu siang, entah itu malam, kemudian pulangnya malam jam tengah malam lah Ustaz. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam terhadap istri seperti kami yang mencari rezeki, sementara suaminya, mohon maaf, itu sudah ada komitmen bahwa beliau insya Allah siap menjaga anak-anak karena kami punya anak umur 1 tahun lebih. Baik, insya Allah sudah bisa ditangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya Ustadz, istri kerja full time sedangkan suami fokus di rumah menjaga anak-anak. Dijawab singkat Ustadz. Baik, singkat aja. Ketika dalam Islam itu memudahkan. Islam tak pernah membuat orang itu sulit dan susah. Terkadang manusia yang membuat itu jadi sulit. Ketika sudah ada komitmen itu, maka itu boleh. Sah-sah saja. Berkah rezekinya. Karena suami ikhlas. Ketika suami ikhlas, maka istri yang soleh bisa masuk surga melalui pintu mana yang dia sukai. Itu suami. Rasulullah yang bersabda mengatakan, barang siapa yang menjadi istri yang soleh, maka dia boleh masuk surga melalui pintu mana yang dia sukai. Pilih pintu mana. Nah, gitu. Suaminya ridho, suaminya ikhlas ya Allah. Makanya saya kalau ceramah itu, saya kadang meneteskan air mata kalau ketika ada seorang ibu yang meninggal.
Saya sampaikan, ini istri-istri yang meninggal ini, ada yang meninggal lebih dulu dari suaminya. Itu mereka tidak hanya mendapatkan pahala sebagai seorang ibu, tidak. Mereka mendapatkan pahala yang pertama sebagai seorang anak yang soleha. Bukankah dia pernah kecil di dalam riwayat hidupnya? Dia kecil dulu, kemudian dewasa, dinikahkan oleh orang tua. Dengan pasangan, dengan jodohnya. Dia mengemban istri yang soleha, tidaklah mudah. Apalagi ibu, siang malam, pergi pagi. Di antara ibu bekerja, bukankah di dalam hati ibu ada doa? Ada merintih dalam hati. Karena ibu menangis, ya Allah. Apakah saya tidak berdosa dalam hari ini? Tapi suami ibu ikhlas kok. Ikhlas. Karena jarang suami yang sedemikian itu. Banyak suami yang berburuk sangka itu. Berburuk sangka apa? Sudah cemburu buta. Kamu tengah malam pulang. Jangan-jangan kamu di luar di sana manfaatkan itu. Nah sementara apakah itu betul? Nah kalau itu tidak betul, siapa yang menjadi dampak daripada kemudaratan Allah datangkan kepada rumah tangga itu? Di sini juga ibu-ibu kita yang ada juga yang meneteskan air mata. Kita pun mungkin ada di sini, ada yang merasakan perihal yang saya sampaikan ini. Dan ini semua kisah nyata. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, dan inilah kita hadapi. Nah, betul, ternyata betul apa kata Ustadz. Nah, jadi, wahai ibu yang bekerja sebagai PNS, yang pulang lembur, yang kau pulang membawa keberkahan dengan doa, yang suamimu sudah ikhlas, itu komitmen di dalam rumah tangga, itu mendapatkan keberkahan karena suamimu ridha padanya. Masya Allah. Bayangkan, bukan cuma itu, saya kasih kiasan. Ada suami yang pergi bekerja, bertahun-tahun tidak pernah pulang. Suaminya cuma menitipkan, wahai istriku, jangan kau tinggalkan rumah selagi saya tak pernah datang padamu. Akhirnya sekian lama ketika dia pulang, ayah dari sang ibu tadi ini, perempuan ini, ayahnya sudah sakit, sakaratul maut, Bapak Ibu. Dia bilang anaknya, apa kata anaknya? Mohon maaf Pak, aku tidak bisa datang melihat jenazah. Aku tidak bisa datang untuk melihat kau sakit, aku tak boleh. Karena suami saya melarang, saya keluar dari rumah ini. Akhirnya, ayahnya pun meninggal. Datanglah suaminya. Mana ayah? Sudah meninggal ayahku, wahai suamiku tercinta. Mengapa kau tak datang? Engkau telah berpesan, jangan keluar dari rumah ini. Ketika kau tak datang pulang sampai ke sini. Akhirnya apa disampaikan kepada orang tua yang tadi yang punya anak itu? Wahai ayah, kau telah mendidik anakmu menjadi anak, menjadi istri yang soleha. Kau bisa masuk surga gara-gara asbab anakmu itu. Bayangkan itu. Masya Allah. Insya Allah ibu menjadi orang-orang yang diridhoi. Insya Allah menjadi istri yang soleh. Amin, amin. Insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon menutupnya dengan doa Ustadz. Insya Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Insya Allah keberkahan kita pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Arsil Azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa nabiyina fi kulli waqtin wa hin. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Pada sore ini kami semua berkumpul di stasiun TVRI ini ya Allah dalam rangka kegiatan kajian pada hari ini. Istri adalah merupakan sumber sebagai pengais rezeki ya Allah. Jadikan kami semua yang ada di sini sebagai insan yang bersyukur ya Allah. Jadikan kami semua di sini sebagai suami, sebagai istri yang tahu menempatkan di mana posisi yang sebenarnya ya Allah. Jadikan kami istri yang senantiasa berbuat baik kepada suami dan berbuat hal yang tulus keikhlasan ya Allah, senantiasa mendapatkan ridhonya ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah Zat yang Maha menatap, tataplah kami semua yang berada di sini ya Allah, agar kami tidak coba-coba berpaling atau berlari daripada ajaran-ajaran-Mu. Ya Allah Zat yang Maha menggenggam, genggamlah kami semua yang ada di sini ya Allah, agar kami terus istiqamah di jalan kebaikan ya Allah, dan memberikan yang terbaik untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Allahumma ya Allah makbulan doa'ana, sami'na doa'ana, birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Atmal Fauzi atau Uskom. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Muslimah Hui Ilomata dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Durratun Nasihah yang keduanya berasal dari Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.